Terima kasih, masih bersama Gus Nadir. Gus Nadir, saya tertarik tadi Gus Nadir sempat menggarisbawahi tentang bentrokan budaya ya. Saya teringat ada seorang ilmuwan Samuel Huntington yang pernah menulis tentang The Clash of Civilization ya. Ini apakah masih mengemuka bentrokan antara budaya Barat sama Islam di Australia dan Selandia Baru, atau ini sebenarnya hanya teori nih Pak? Saya kira Bang ya, yang terjadi adalah the clash of ignorance. Jadi benturan terhadap orang-orang yang tidak paham atau tidak mau paham atau gagal paham memang. Nah, sementara kalau terjadinya pertukaran informasi, terjadinya pertukaran budaya, kita masing-masing komunitas itu tidak hidup terisolir dari budaya lainnya, maka kemudian yang terjadi bukan benturan, yang terjadi adalah semacam pertukaran gagasan, semacam asimilasi, semacam dinamika antara berbagai budaya. Dan itu yang kita lihat, misalnya kalau kita jalan ke Melbourne atau ke Sydney, di sepanjang jalan itu banyak sekali ada restoran India, Meksiko, ya restoran Indonesia, dan lain-lainnya. Maka pertanyaan yang selalu saya ajukan kepada kalangan penduduk Australia di sini adalah, kalau Anda memilih restoran India, mau makan restoran India, misalnya, apa sih dasarnya apa? Kenapa Anda milih India ketimbang Thailand atau Meksiko misalnya? Nanti jawabannya akan menarik. Dari riset yang saya lakukan, ternyata mereka menganggap bahwa banyak alasan. Ada alasan karena kesehatan, ada alasan karena budget, ya, atau juga ada alasan karena mereka ternyata lebih familiar, pernah berkunjung ke India misalnya, ketimbang berkunjung ke Thailand dan seterusnya. Sehingga saya tanya kembali, apakah kemudian ketika Anda makan kari India, Anda hanya menganggap itu sebagai sebuah makanan saja, atau itu adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya India? Kalau kita makan gado-gado, gitu, Bang, apakah itu hanya karena kita senang dengan gado-gadonya saja, pedasnya mantap, gitu misalnya, atau karena kita mengapresiasi beda antara gado-gado dengan gulai tunjangnya orang Padang, misalnya. Nah, disitulah kemudian terjadi dialog yang menarik, bahwa sebagian ada menganggap ya makanan itu ya makanan, bahasa itu ya bahasa, pakaian itu ya pakaian. Sementara ada lagi yang berwawasan lebih luas menganggap bahwa, loh, saya menikmati berbagai makanan yang berbeda, mendengar bahasa yang berbeda, ketemu dengan orang yang berbeda, itu adalah bagian dari karakter kemanusiaan kita, di mana kita ingin mengenal orang lain, di mana kita ingin bergaul. Karena itu saya kira di sini yang paling penting kuncinya adalah budaya itu bukan dibenturkan, tetapi budaya itu harus dilenturkan. Jadi kita tidak boleh rigid dan merasa bahwa ya pokoknya ini budaya saya menolak yang lain. Kalau tidak ikuti cara saya, tidak ikuti cara saya bergaul, tidak ikuti cara saya makan, minum, berinteraksi, maka kamu bukan bagian dari saya. Nah, ini budaya ini akan dibenturkan terus. Tapi kalau budaya ini kita lenturkan, maka Anda tidak perlu harus mengikuti budaya saya, dan kita tetap bisa berkawan dengan baik. Nah, ini yang saya kira yang miss dari teori Clash of Civilization-nya Profesor Samuel Huntington itu, Bang. Ya, ini kalau kita lihat konteks Amerika ya, di era Trump ini kan Islamofobia cukup mengemuka ya, Gus Nadir ya. Apakah Gus Nadir melihat ini lebih disebabkan setelah peristiwa 9 September atau sebenarnya akarnya sudah dari dulu ya, tinggal ada triggernya? Iya, saya kira memang Islamofobia di satu sisi, dan di sisi lain ada Western phobia, itu juga satu hal yang kita harus akui keberadaannya. Jadi ada memang orang-orang yang tidak mau terbuka dengan budaya dan pemahaman lain. Yang terjadi adalah ketakutan-ketakutan. Tapi juga harus kita akui, kadangkala ketakutan atau fobia tadi itu muncul akibat perilaku buruk sebagian orang memang. Jadi misalnya, kalau waktu saya tanya kepada para mahasiswa saya kenapa mengambil kelas Islamic Law atau hukum Islam yang saya ajarkan di Monash University, salah satu jawaban dari mereka adalah karena kalau kami baca media di Barat itu, Islam itu kok jelek semua ceritanya, gitu kan? Nah, karena itu kami ingin tahu sebenarnya seperti apa sih, masa sih 1 miliar penduduk Muslim ini semuanya jelek semua, gitu kan? Nah, rasa ingin tahu ini yang kemudian harus kita jawab dengan kita berikan informasi yang benar. Nah, saya melihat bahwa di era Presiden Donald Trump,
fokus mereka adalah kan untuk membuat Amerika great again, Amerika berjaya kembali begitu. Nah, akibatnya adalah fokusnya pada internal mereka. Jadi melihatnya ke dalam, ketimbang melihat keluar, ketimbang merangkul yang keluar. Misalnya begini Bang, bagaimana misalnya ternyata Donald Trump yang menurut sebagian pihak misalnya dianggap rasis, anti-Islam, tapi ternyata 70 juta orang mendukung dia di pemilu kemarin. Terlepas bahwa dia dinyatakan kalah, tapi cukup besar yang masih mendukung gitu. Apakah kita berani mengatakan 70 juta orang Amerika itu rasis semua, atau anti-Islam semua? Kan tentu tidak bisa begitu kan Bang. Ternyata misalnya bahwa kebijakan-kebijakan Donald Trump yang membatasi imigran masuk, termasuk imigran dari Timur Tengah, itu membuat orang-orang Amerika di akar rumput itu senang. Karena mereka tidak lagi bersaing untuk mencari pekerjaan dengan para imigran itu. Jadi ada rasa bahwa orang imigran datang ini merebut wilayah pekerjaan mereka. Dan mereka tidak bisa bersaing. Nah, sehingga kalau buat kita di luar melihat bahwa Donald Trump ini rasis, anti-imigran. Tapi untuk orang-orang di Amerika di rakyat bawah, justru Donald Trump itu telah membuka lapangan pekerjaan yang banyak, menguatkan ekonomi Amerika. Dan ini kan masalah cara pandang akhirnya. Gitu. Apakah ini dianggap Islamofobia di satu sisi, atau ini justru untuk mengkonsolidasikan ekonomi mereka sendiri. Cara pandang ini akan menentukan sikap-sikap kita, Bang. Gus, kita lanjut di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Kebijakan luar negeri Amerika tentang Israel dan Palestina pun akan ikut berubah ya? Saya masih belum melihat tanda-tanda ke arah sana. Yang terjadi adalah sekarang berbagai kepentingan di tingkat global akan dibaca dengan baik oleh Joe Biden.